Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Amma ba'd, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman. Ya khairuddin rahimani wa rahmatullah. Jamaah salat maghrib yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kembali kita memuja dan memuji Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur atas limpahan karunia taufik hidayah dari Allah Subhanahu wa taala sehingga kita selaku hamba-Nya masih mampu untuk melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah sholat maghrib dengan berjamaah, disambung dengan kita duduk di masjid yang kita cintai ini. Kita sama-sama mengkaji ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Kita senantiasa berharap dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah berkenan untuk menerima amal ibadah kita, menjadikannya pemberat timbangan kebaikan kita kelak ketika kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Salawat dan salam semoga senantiasa terhaturkan, tercurahkan kepada Nabi Agung Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada keluarga, sahabat serta orang-orang yang senantiasa istiqamah mengikuti ajaran beliau hingga hari kiamat. Bapak, Ibu-ibu yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita akan mengkaji ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan kali ini kita akan memasuki pada bahasan surat yang baru ya. Terakhir kita membahas yaitu surat Al-Adiyat. Terakhir kita membahas surat Al-Adiyat yaitu kuda perang ya. Nah ini kalau surat Al-Adiyat itu adalah surat yang ke-100 urutan di dalam Al-Quran, Mushaf Al-Quran itu 100. Maka kita berpindah kepada surat sebelumnya yaitu surat yang ke-99 ya. Surat yang ke-99 ini yang ada di dalam Al-Quran. Karena jumlah surat di dalam Al-Quran ada berapa? 114 ya. Ya berarti selama kita membahas tafsir di masjid kita yang cintai ini ya berarti sekitar sudah ada 14-an surat di sini. 15 ini ya. Ya, ini surat yang ke-99 adalah surat Al-Zalzalah ya, surat Al-Zalzalah. Kita insyaallah pada kesempatan kali ini akan tidak langsung masuk pada inti atau ayatnya, tetapi kita sedikit membahas berkaitan dengan muqaddimah ya. Muqaddimah itu ya artinya adalah pendahuluan ya. Perkara-perkara yang berkaitan dengan surat Az-Zalzalah. Paling tidak ada beberapa poin yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Poin yang pertama adalah yaitu sebab penamaan dari surat Al-Zalzalah. Atau kenapa kok surat ini disebut dinamai dengan surat Al-Zalzalah. Di sini tuliskan di sini ya. Sebab penamaan surat Az-Zalzalah itu karena diawali dengan berita ya.
Diawali dengan berita akan terjadinya, nah ini bukan genangan ini, tapi apa yang betul? Guncangan, bukan genangan. Kalau genangan air nantinya, tapi ini yang betul adalah guncangan ya. Jadi di awal surat Az-Zalzalah ini Allah memberitakan kepada kita akan terjadinya guncangan yang hebat. Zalzala yuzalzilu, zilzal itu dalam bahasa Arab artinya adalah guncangan. Dan ini disebutnya adalah idza zulzilatil ardu, manakala bumi itu diguncang ya. Zilzalah dengan guncangan yang hebat ya. Ya kalau kita membaca berita gitu ya, itu kejadian guncangan atau disebutnya adalah gempa bumi gitu ya. Itu kalau kita membaca itu di dalam berita dan seterusnya ya, gempa bumi yang pernah terjadi yang paling dahsyat ya, itu di mana? Kalau yang terekam di sejarah itu adalah terjadi di Chili sana. Kekuatannya itu sampai 9,5 skala Richter gitu ya. Tingkatannya atau hitungannya di dalam goncangan itu. Dan itu mengakibatkan kerusakan yang begitu parah. Ya, nggak usah jauh-jauh gitu ya. Di negara kita pun pernah terjadi yang namanya ya gempa bumi yang diiringi dengan tsunami yang besar, yaitu di mana di Aceh gitu ya. Itu kalau tidak salah itu sampai 9,1 ya, skala Richter. Dan itu banyak sekali orang yang kemudian meninggal ya, bahkan ada yang tercatat ratusan ribu, bahkan bisa jadi lebih sampai 200.000 orang meninggal. Dan di gelombangnya itu sangat tinggi ya. Bahkan disebutkan dari bibir pantai itu sampai ke daratan itu sampai 5 kilo ya. Dampak dari luapan tadi air laut ya, tsunami itu kan ya sangat mengerikan. Dan itu belum ada apa-apanya dibandingkan dengan goncangan yang itu adalah menandakan datangnya hari kiamat. Yang itu menghancurkan seluruh apa yang ada di atas bumi itu semuanya hancur. Jadi ini disebutkan summiyat surah Az-Zalzalah awil zilzal. Ya. Ini para ulama menyebutkan ada yang menamai surat Az-Zalzalah atau surat Zilzal begitu ya. Itu disebutkan liftitahiha bi ikhbari an huduthi zilzal. Yang mana memang di awal surat ini Allah menyebutkan ya, mengabarkan kepada kita akan terjadinya guncangan yang hebat. Guncangan yang hebat yang itu akan menghancurkan apa yang ada di atas bumi. Dan itu menandai akan datangnya hari kiamat. Datangnya hari kiamat itu ya ditandai dengan terjadinya guncangan yang hebat. Makanya nanti di dalam surat Az-Zalzalah ini termasuk kandungannya adalah menyebutkan kejadian-kejadian yang itu terjadi pada hari kiamat. Dan tentunya ya kita tidak ingin gitu ya mengalami terjadinya di kiamat ya. Karena memang nanti di dalam tahapan-tahapannya ya, di antaranya adalah ya orang yang mengalami terjadinya kiamat ya, kehancuran itu adalah orang-orang yang tersisa adalah orang-orang yang buruk. Yang tersisa adalah orang-orang yang buruk ya. Ya nanti sebelumnya ada kejadian
terbitnya matahari dari barat, yang mana pada saat itu sudah tidak ada lagi diterimanya keimanan seorang hamba. Sudah tidak berlaku lagi atau tidak diterima lagi keimanan seorang hamba. Yang tersisa adalah hanya orang-orang kafir, orang-orang yang buruk. Maka juga sebelum itu ada yang namanya berhembusnya ring. Apa itu ring? Ring itu semacam angin gitu ya. Angin yang itu ketika berhembus itu akan mencabut roh-roh orang-orang yang beriman. Jadi kalau kita membaca alamat as-sa'ah, tanda-tanda terjadinya kiamat besar itu ya. Jadi antaranya itu akan nanti adanya ring angin yang berhembus, yang mana orang mukmin yang saat itu masih hidup ketika menghirup udara tersebut maka dia akan meninggal. Maka yang tersisa adalah orang-orang yang buruk di muka bumi, dan nanti mereka lah yang akan mengalami yang namanya kejadian ini. Ini poin yang pertama yang berkaitan dengan kenapa surat ini disebut sebagai surat Al-Zalzalah, karena Allah memberitahukan di awal surat ini akan kejadian hari kiamat, yaitu ditandai dengan adanya tadi guncangan gempa bumi yang begitu hebat yang menghancurkan apa yang ada di atas bumi. Kemudian poin yang kedua ini berkaitan dengan surat Al-Zalzalah, yaitu keterkaitan antara surat Al-Zalzalah ini dengan surat sebelumnya. Kalau ini surat ke-99, berarti surat sebelumnya surat yang ke-98. Apa di dalam Al-Quran surat yang ke-98? Surat Al-Bayyinah. Dan ada keterkaitan, ada kaitannya antara surat Al-Bayyinah dengan surat Al-Zalzalah. Ini keterkaitan ya dengan sebelumnya, yaitu surat Al-Bayyinah yang urutannya adalah ke-98. Ini disebutkan di akhir surat Al-Bayyinah itu menjelaskan ancaman. Menjelaskan ancaman bagi orang kafir dan balasan kebaikan bagi orang mukmin. Kalau kita membaca surat Al-Bayyinah kan di akhir-akhirnya disebutkan apa? Innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikina fi nari jahannam, ya. Orang-orang kafir, orang-orang musyrik ya. Itu nanti apa? Mereka akan dibalasi, akan dimasukkan, dilemparkan ke dalam neraka jahannam. Ulaika hum syarrul bariyah. Mereka itu adalah seburuk-buruknya manusia. Ini kan menjelaskan balasan orang-orang musyrik. Kemudian juga disebutkan balasan orang-orang beriman. Innal ladzina amanu wa amilus shalihat, ya. Ulaika hum khairul bariyah. Orang-orang yang beriman kemudian beramal sholeh. Karena memang keimanan itu ya wajib dibarengi dengan apa? Dengan amal perbuatan. Karena keimanan itu tidak sebatas sesuatu yang diyakini di dalam hati atau cukup diucapkan di dalam lisan. Tidak cukup. Ya memang orang umpamanya masuk Islam dia harus apa? Mengucapkan 2 kalimat syahadat, diucapkan di dalam lisannya. Ya. Namun juga keimanan itu juga menuntut seseorang untuk beramal. Ngaku beriman Islam tetapi tidak mau beramal, berarti ini belum sempurna keimanannya. Ya, termasuk di dalam surat Al-Bayyinah itu disebutkan
innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat ulaika hum khairul bariyah. Kemudian di ayat selanjutnya disebutkan balasannya apa? Orang yang beriman, beramal soleh, jazaohum inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtihal anhar. Balasan bagi mereka orang-orang yang beriman itu apa? Surga. Surga Aden. Surga Aden itu artinya surga yang kekal, yang abadi. Orang yang sudah masuk ke dalamnya itu akan terus hidup, akan merasakan keimanan, akan merasakan apa? Kenikmatan yang tidak ada putusnya. Akan mengalir di bawahnya apa? Sungai-sungai. Ini adalah balasan bagi mereka orang-orang yang beriman. Itu di akhir surat Al-Bayyinah. Itu menjelaskan ancaman bagi orang kafir dan balasan kebaikan bagi orang yang mukmin, orang beriman. Nah, maka di dalam surat Az-Zalzalah ini menerangkan akan waktu balasan tersebut. Di dalam surat Az-Zalzalah ini menerangkan akan waktu kapan orang kafir itu akan mendapatkan balasan keburukan, ya, berupa neraka, dan kapan akan mereka orang-orang yang beriman itu akan mendapatkan balasan surga, yaitu kapan? Ya, hari kiamat. Karena memang nanti seperti halnya sudah dimaklumi, ya, yang namanya tiupan sangkakala itu ada dua, gitu ya, ada dua kali. Ya. Tiupan yang pertama adalah kehancuran. Tiupan kedua adalah apa? Kebangkitan dari manusia, dari kubur-kubur mereka, dan ini nanti disebutkan di dalam surat Al-Zalzalah. Maka nanti kemudian orang-orang dikumpulkan di padang mahsyar, ya, ditampakkan catatan amal mereka, baik itu amal kebaikan atau amal keburukan. Dan catatan Allah Subhanahu wa taala itu sangat detail, gitu ya. Seluruh kebaikan, ya, baik amal kebaikan itu yang besar maupun amal kebaikan yang kecil, itu akan tertulis di dalam buku catatan amal. Begitu pula pelanggaran-pelanggaran, kemaksiatan, dosa itu juga akan ditulis, ya. Sampai juga amalan-amalan yang kecil. Di seluruh kebaikan, walaupun itu adalah amalan yang dianggap kecil, pasti orang itu akan mendapatkan balasan. Makanya kita tidak boleh meremehkan amal kebaikan, walaupun amal kebaikan itu kecil. Nabi mengatakan adalah tahqiranna minal ma'rufi syai'an. Jangan engkau menganggap remeh, gitu ya, kebaikan, walaupun kebaikan itu kecil. Karena bisa jadi kebaikan yang kecil itu yang malahan menyebabkan seorang itu diselamatkan oleh Allah dari siksa. Apa ada dalilnya? Ada. Mungkin bapak-bapak ibu pernah mendengar tentang ada seorang wanita, ya, seorang wanita pezina, gitu ya. Kemudian memberikan air kepada seekor anjing yang memberi pendosa, bermaksiat, dan yang diberi adalah seekor binatang, dan binatang itu seekor anjing. Tapi diriwayatkan karena tadi kebaikan yang dia lakukan, walaupun itu mungkin dinilai kecil, memberi air kepada seekor anjing. Dan itu Nabi Muhammad SAW menyebutkan cerita itu adalah terjadi pada zaman Bani Israil. Tapi dengan amalan itu yang kemudian menyebabkan wanita tersebut masuk surga. Apalagi kalau, makanya kita tidak boleh meremehkan kebaikan, walaupun
termasuk juga kita tidak boleh meremehkan yang namanya kemaksiatan, dosa, walaupun dosa itu kecil. Karena nanti di asbab nuzul, kalau kita nanti insya Allah kita sebutkan juga, kalau kita sudah mulai membahas tentang ayatnya, itu termasuk sebab asbab nuzul ayat yang ke-7 dan ke-8 di dalam surat Al-Zalzalah itu ya. Di antaranya riwayatnya karena ada orang yang menganggap bahwasanya amal kebaikan itu harus nilainya besar gitu. Nah yang kecil itu enggak dianggap gitu. Dan di samping itu ada orang yang meremehkan dosa kecil. Nah yang kecil ini seorang apa orang dianggap sama Allah kan gitu. Tidak akan dibalasi oleh Allah. Maka kemudian nanti turun ayat tadi wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Barang siapa orang yang melakukan kebaikan walaupun sekecil biji sawi, ada yang mengatakan bijinya, ada juga nanti di tafsirnya itu ada sekecil semut ya. Semut yang paling kecil ya. Itu walaupun kebaikan itu kecil sekecil semut gitu ya. Khairul yarah, maka dia akan melihatnya, akan mendapati balasannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak boleh orang itu kemudian meremehkan kebaikan walaupun itu kecil. Ya juga sama kebalikannya, orang juga tidak boleh menganggap remeh dosa walaupun dosa itu kecil. Nah, dosa kecil kalau terus dilakukan nanti akan menjadi besar. Dan juga kita harus paham, harus sadar ketika orang yang berbuat dosa, siapa yang dimaksiati atau kita melanggar aturan siapa? Aturan Allah Subhanahu wa taala. Allah yang telah memberi kita kenikmatan, memberi kita kehidupan, memberi kita kesehatan. Maka tidak pantas orang kemudian bermaksiat ya, melanggar aturan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun dosa itu adalah dosa kecil. Itu nanti kita bahas juga di berkaitan dengan asbab an-nuzul. Maka surat Az-Zalzalah ini masih punya kaitan gitu ya, keterkaitan antara surat Az-Zalzalah dengan surat sebelumnya, yaitu surat Al-Bayyinah. Kalau di dalam surat Al-Bayyinah di akhir dari surat itu menjelaskan akan balasan orang-orang kafir yaitu neraka, dan balasan orang-orang beriman itu adalah surga ya, yang kekal, yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Maka di dalam surat Al-Zalzalah ini menjelaskan tentang kapan waktu di mana orang-orang itu akan mendapatkan balasan tersebut. Ini poin yang kedua ya, dari surat Al-Zalzalah. Kemudian poin yang ketiga, ini kita menyebutkan akan kandungan ya, kandungan isi dari surat Az-Zalzalah. Paling tidak ada dua di sini ya Bapak-bapak, Ibu-ibu. Isi kandungan yang ada pada surat Az-Zalzalah. Kandungan yang pertama apa? Yaitu penjelasan ya. Penjelasan terjadinya goncangan dahsyat pada hari kiamat. Ini menjelaskan akan kejadian yang itu terjadi pada hari kiamat ya. Ini disebutkan bayan khuluti az-zilzal wa tiraq asy-syadid lil ard yaumal qiyamah. Bagian yang pertama yang ada pada surat Az-Zalzalah adalah penjelasan tentang kejadian ya, goncangan yang besar, yang dahsyat ya. Bumi itu bergoncang nanti ketika terjadi kiamat. Fayanharu kullu ma 'alaiha. Maka semua apa yang ada di atas bumi ini semuanya akan hancur. Semuanya akan hancur. Wa yakhrujun nas al-mauta.
juga kejadian nanti pada hari kiamat adalah keluarnya manusia yang sudah menjadi al-mautan, mayit. Itu jamak dari kata mayit, nama mayit. Udah bahasa Indonesia. Mayit itu ya mayit, ya mayat gitu ya. Jadi mayit-mayit itu berkeluaran dari apa? Min batniha min kuburihim. Ini termasuk terjadinya kejadian pada hari kiamat adalah tadi mayit-mayit itu keluar dari kubur-kubur mereka. Termasuk juga ini kejadian nanti di hari kiamat adalah wa tashhadu hina idzin ala kulli insan bima 'amila 'ala dhahirih. Termasuk nanti peristiwa bumi ini akan menjadi saksi apa yang terjadi dulu di atasnya. Bumi ini yang kita tempat ini nanti akan menjadi saksi apa yang dilakukan oleh manusia di atas bumi. Jadi kalau orang itu kemudian ketika semasa hidupnya umpamanya, dia itu adalah orang-orang yang senantiasa ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, berzikir kepada Allah, melakukan amal kebaikan, maka nanti tempat-tempat itu akan bersaksi. Tempat-tempat itu akan bersaksi. Ya, insya Allah apa yang kita lakukan pada saat ini, kita duduk di masjid ini, kita sama-sama mengkaji isi kandungan Al-Quran, dengan harapan kita bisa mengamalkan apa yang ada di dalam Al-Quran, dan kita niatkan itu karena Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah itu menjadi amal soleh kita dan ini akan menjadi saksi. Tiang-tiang atau tembok-tembok yang ada itu nanti akan menjadi saksi bahwasanya orang itu pernah berbuat kebaikan. Apa yang sebaliknya itu juga akan menjadi saksi kalau orang-orang itu melakukan kemaksiatan, melakukan pelanggaran, itu akan bersaksi. Nanti kita akan bahas lebih jelasnya ketika membaca ayatnya tersebut. Tapi ini secara umum gitu ya. Secara umum kandungan yang pertama yang ada di dalam surat Al-Zalzalah adalah menjelaskan kejadian yang terjadi pada saat kiamat, yaitu hancurnya alam semesta, terjadinya goncangan yang hebat gitu ya. Kemudian manusia keluar dari kubur-kubur mereka, dan bumi kemudian apa? Menjadi saksi atas perbuatan-perbuatan manusia. Ini kandungan yang pertama.